Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Nana? Apakah baik semua? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah baik Bu. Bu. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum pelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita kerjakan pada hari ini bermanfaat dan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, dimulai. Selesai. Baik, untuk selanjutnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Tasya Umratul Maulidea, Hadir Bu. Siti Faikotul Himah, hadir Bu. Suli Irawan, Belum hadir Bu, belum datang. kemana? Gak ada yang tahu Suli kemana? Gak tahu Bu. Reza Rafid Pratama, gak ada juga. Gak ada Bu, gak ada. Ya sudah. Berarti yang hadir cuma 2 orang ya. Ya. Ya, Ibu harap di pertemuan selanjutnya bisa hadir semua. Oke, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang akikah dan kurban menumbuhkan kepedulian umat. Bisa dilihat di PPT yang akan Ibu tampilkan. Diperhatikan dengan baik ya. Sebentar dulu. Nah, jadi materi kali ini kita akan membahas tentang akikah dan kurban menumbuhkan kepedulian umat. Apakah ada yang sudah tahu apa itu akikah dan kurban? Belum tahu Bu. Gak ada yang tahu? Nah, jadi untuk yang pertama yaitu pengertian akikah. Nah, akikah ini secara bahasa artinya memutus atau melubangi. Sedangkan secara syariat, akikah ini artinya menyembelih kambing atau domba dalam rangka mewujudkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda kelahiran seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian hukum akikah. Nah, hukum akikah ini sendiri yaitu sunnah muakkad, di mana sunnah muakkad ini adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Apabila tidak dikerjakan tidak berdosa, dan apabila dikerjakan mendapatkan pahala. Kemudian tujuan dari akikah ini sendiri yaitu sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran seorang anak. Kemudian ketentuan hewan akikah. Menurut mayoritas ulama, hewan yang digunakan untuk akikah adalah kambing atau domba. Dengan ketentuan untuk anak perempuan saat menyembelih hewan akikah itu 1 ekor kambing. Sedangkan untuk anak laki-laki saat menyembelih hewan akikah itu 2 ekor kambing. Nah, kambing atau domba yang digunakan untuk akikah ini harus memenuhi syarat. Syaratnya itu umurnya harus minimal 1 tahun lebih atau sudah tanggal giginya. Selain itu, hewan yang digunakan untuk akikah ini harus sehat dan tidak boleh cacat. Kemudian, waktu penyembelihan akikah. Nah, penyembelihan hewan akikah ini yang paling utama adalah 7 hari sesudah kelahiran seorang anak.
Semisal orang tua tidak memiliki uang untuk mengakikahkan anaknya, maka bisa dilakukan di lain hari selain hari ketujuh tersebut. Sebelum anaknya balik itu, orang tuanya bisa melakukan akikah. Apabila anaknya sudah balik, maka orang tua sudah tidak diwajibkan sudah tidak disunahkan untuk melakukan akikah. Nah, selain penyembelihan hewan akikah, di saat itu juga disunahkan untuk mencukur rambut bayi dan memberikan nama. Kemudian pembagian daging akikah. Nah, untuk pembagian daging akikah ini berbeda dengan pembagian daging kurban. Daging akikah ini diberikan dalam kondisi sudah dimasak atau sudah matang. Orang tua anak boleh memakannya atau menghadiahkannya kepada sahabat-sahabatnya atau kerabatnya ataupun menyedekahkannya baik sebagian maupun keseluruhan. Kemudian hikmah pelaksanaan akikah. Nah, akikah ini memiliki beberapa hikmah. Yang pertama, patuh kepada perintah Allah dan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, membebaskan anak dari ketergadaian. Yang ketiga, ibadah akikah mengandung unsur perlindungan dari setan yang dapat mengganggu anak yang sudah dilahirkan. Kemudian yang keempat, dengan ridho dan pertolongan Allah, akikah menghindarkan anak dari musibah, keburukan moral, dan penderitaan. Kemudian yang kelima, akikah merupakan bentuk takarub atau pendekatan diri kepada Allah sekaligus sebagai wujud rasa syukur atas karunia yang dianugerahkan Allah dengan lahirnya seorang anak. Kemudian yang keenam, akikah sebagai sarana menampakkan rasa gembira dalam melaksanakan syariat Islam. Kemudian yang ketujuh, memperkuat tali silaturahim di antara anggota masyarakat. Nah, untuk materi akikah ini apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada? Tidak, Bu. Baik, Ibu lanjutkan ya. Untuk selanjutnya yaitu kurban. Nah, pengertian kurban. Secara bahasa, kurban ini berasal dari bahasa Arab, yaitu koroba yang berarti dekat. Sedangkan secara syariat, kurban ini artinya menyembelih hewan atau binatang ternak atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan harapan dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hukum kurban. Pelaksanaan kurban ini sama seperti akikoh. Jadi hukumnya itu sunnah muakkad. Jadi sunnah yang sangat dianjurkan. Apabila melakukan mendapatkan pahala dan apabila tidak dilakukan tidak berdosa. Jadi bagi kalian yang mampu lebih baik berkurban agar mendapatkan pahala seperti itu. Kemudian ketentuan hewan kurban. Nah, jenis binatang yang diperbolehkan untuk dijadikan kurban adalah kambing, domba, sapi, kerbau, dan unta. Dengan ketentuan, kambing itu berlaku untuk 1 orang, sedangkan sapi, kerbau, dan unta berlaku untuk 7 orang. Nah, hewan yang dikurbankan ini harus memenuhi syarat. Syaratnya, kambing yang dikurbankan harus berumur 1 tahun atau lebih atau sudah tanggal giginya. Kemudian untuk sapi dan kerbau itu berumur minimal 2 tahun atau lebih. Dan untuk unta minimal umur 5 tahun atau lebih. Nah, untuk hewan yang dikurbankan ini harus memenuhi syarat. Syaratnya itu juga hewannya itu harus sehat dan tidak boleh cacat. Cacatnya itu seperti apa? Seperti buta, kemudian pincang, kemudian sakit, dan kurus. Kemudian waktu dan tempat penyembelihan hewan kurban. Nah, waktu penyembelihan hewan kurban ini ada 4 hari, yaitu setelah sholat Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah dan tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah atau biasa disebut dengan hari tasyrik. Sedangkan tempat penyembelihan hewan kurban ini bisa dilakukan di lapangan, di rumah, di masjid, ataupun sekitarnya. Namun lebih diutamakan untuk dilakukan di tempat
dilaksanakannya sholat Idul Adha, yaitu di depan masjid. Kemudian untuk pembagian daging kurban. Kalau daging akikah dibagikan sesudah matang, namun daging kurban ini dibagikan dalam keadaan masih mentah. Nabi Muhammad SAW membagi daging kurban ini menjadi 3 bagian. Sebagian daging untuk dimakan sendiri, sebagian untuk dihadiahkan, dan sebagian yang lain untuk diberikan kepada fakir miskin. Apabila orang yang berkurban itu tidak boleh memakan daging lebih dari 1/3 dari hewan yang dikurbankan. Jadi maksimal 1/3 dari hewan yang dikurbankan. Kemudian hikmah pelaksanaan kurban. Yang pertama, patuh kepada perintah Allah dan menghidupkan sunnah para nabi terdahulu, khususnya sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang kedua, mendekatkan diri atau taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, menghidupkan makna takbir di hari raya Idul Adha dari tanggal 10 hingga 13 Zulhijjah. Kemudian yang keempat, kurban mengajarkan kepada kita untuk bersikap dermawan, tidak rakus dan tidak kikir. Kemudian yang kelima, kurban mendidik kita untuk peduli kepada sesama. Kemudian yang keenam, mendidik kita untuk membunuh sifat kebinatangan. Di antara sifat-sifat kebinatangan yang harus kita musnahkan adalah tamak, rakus, sikap ingin menang sendiri, dan sewenang-wenang kepada orang lain. Nah, apakah ada yang ditanyakan tentang materi akikah dan kurban? Saya, Bu. Siapa yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, Mbak Faid, silakan. Saya ingin bertanya, Bu. Hubungannya akikah sama kurban itu apa, Bu? Hubungannya akikah sama kurban itu ya sama-sama sama-sama melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah gitu. Jadi akikah sama kurban itu sama-sama menyembelih hewan ternak dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Seperti itu. Bu, terima kasih. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Sudah tidak ada? Tidak. Sudah paham. Jika tidak ada, Ibu akhiri ya. Jangan lupa dipelajari materi yang akan kita pelajari di minggu selanjutnya, di pertemuan selanjutnya. Sebelum Ibu akhiri, semoga apa yang sudah kita pelajari bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.